menurut Bang Akbar, penting nggak sih masalah tersebut pada bidang pertahanan dan keamanan? Dan bagaimana relevansinya pada pada era 4.0 dan Society 5.0? Menurut saya penting ya, karena kasus kebocoran data pribadi seperti NIK, nomor ponsel, dan lain-lain termasuk perbuatan kriminal dan masalah penting dalam pertahanan dan keamanan negara. Dan masalah terkait revolusi sekarang dengan Pancasila, masalah ini bisa dikatakan dalam upaya melindungi hak asasi manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Agnes Sofenia Hutabarus. Kepada Agnes saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saidah. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Berdasarkan masalah yang sudah kita bahas tadi, jika melihat ke sekeliling Abang, apakah masalah tersebut juga dianggap penting oleh masyarakat? Menurut saya, masyarakat tidak banyak mengetahui hal tersebut. Mungkin masyarakat tidak menganggapnya penting karena mereka tidak menahu apa yang akan terjadi dengan data mereka. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Fitriyanti Novianti Munte. Kepada Fitri saya persilakan. Terima kasih pada Saidah. Di sini saya izin bertanya kepada Abang. Menurut Abang, kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam bidang pertahanan dan keamanan di era 4.0 ini? Terima kasih. Mungkin pendapat dari saya, memperkuat keamanan cyber, mendorong kesadaran kolektif masyarakat, yang paling penting menerapkan kebijakan yang melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Baik, mungkin itu saja ya Bang. Apa ada penambahan lain? Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat baik. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih Bang. Menurut Abang berdasarkan kebijakan tersebut, ada nggak sih keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan bagi masyarakat akan merasa aman dan tidak mengganggu privasi mereka. Kalau dari segi kerugiannya tidak ada, hanya saja terhambat dalam kerjasama masyarakat untuk selalu berhati-hati dan bagaimana mereka mau mengikuti peraturan yang ada. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat baik kepada Bang Akbar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Sumila Sari. Kepada Sumila saya persilahkan. Terima kasih kepada Saidah. Izin bertanya kepada Bang Akbar. Menurut Abang, apakah ada kemungkinan kebijakan tersebut dapat diperbarui? Kalau kebijakan yang saya sebutkan tadi tidak perlu diperbarui, hanya saja perlu dikembangkan semaksimal mungkin hingga tidak ada kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Bang. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Jumai Everta Tarigan. Kepada Jumai saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saidah. Nah, di sini saya ingin melanjutkan bertanya kepada Abang. Nah, apakah kebijakan yang telah kita sebut tadi itu menurut Abang perlu diganti atau hanya perlu diperbarui atau dikembangkan lagi agar lebih berkembang dan padan gitu, Bang? Seperti saran yang saya sebutkan tadi, mungkin perlu dikembangkan lagi, tidak perlu diganti. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, bagaimana sih pandangan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut? Apakah terdapat perbedaan pendapat yang berkenaan dibuatnya kebijakan tersebut, Bang? Pastinya ada perbedaan pendapat dari setiap orang. Ada pro dan ada kontra. Mungkin juga ada yang berpendapat sama dengan saya juga. Makanya perlu kerjasama dengan orang-orang sekitar untuk tetap menjaga keamanan bersama. Terima kasih jawabannya.
Oke, jadi itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih Bang pada sesi wawancara kali ini. Selanjutnya, saya mewakili kelompok, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tindakan kami yang tidak sopan kepada Abang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Berdasarkan masalah terkait kebocoran data yang dialami oleh warga negara Indonesia yang dilakukan oleh salah seorang hacker yang menyebabkan data sebesar 87 GB yang berisi nik dan data-data penting lainnya. Menurut Anda, apakah masalah ini penting bagi pertahanan dan keamanan warga negara Indonesia, serta bagaimana relevansi Pancasila di era 4.0 dan Society 5.0? Menurut saya ini penting ya, di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut menyebarluaskan atau tidak bertanggung jawab mengenai data-data tersebut, di mana data-data tersebut merupakan privasi dari atau itu harus dijaga dari masyarakat tersebut. Ini malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan disebarluaskan. Nah, di tengah atau di zaman sekarang, di lagi maju-majunya teknologi, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa menanamkan atau menerapkan ideologi Pancasila di dalam diri kita atau di masyarakat sekitar kita, dan juga menerapkan etika yang baik. Apakah masalah yang terjadi tersebut dapat penting bagi masyarakat? Mungkin semua orang sadar dan masyarakat sekarang karena mereka menggunakan data kemana saja, tapi mereka itu nggak sadar ya gimana kalau misalnya tersebut digunakan untuk atau mungkin mereka itu bisa dijadikan target perampokan. Berdasarkan permasalahan